Kericuan terjadi saat petugas BPN dan aparat kepolisian melakukan pengukuran lahan milik PT Adita Rina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi pun memanas. Warga melempari petugas dengan batu, petasan, busur panah, hingga bom molotov. Untuk mengendalikan massa, petugas menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon. Kericuan diduga terjadi karena salah paham. Warga mengira petugas akan mengeksekusi tempat tinggal mereka yang berdiri di atas lahan. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstineering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Berdasarkan permohonan dari yang mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Akibat bentrokan, sejumlah petugas kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan posisi Nanik Esdeyang. Dua hari berturut-turut, mahasiswa berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung mendesak agar Febri Adriansyah segera ditangkap. Wali Kota Zohran Mamdani tegas menolak kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Halo pemirsa, bos BKN baru, MBK makin maju. Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan posisi Nanik Esdeyang. Publik pun menanti apakah ini hanya sekedar pergantian ataukah mampu mendatangkan perbaikan. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan posisi Nanik Esdeyang. Oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur. Pelantikan Kepala BGN yang baru berlangsung di Istana Negara Rabu sore tadi. Sudaryono menggantikan posisi Nanik Esdeyang yang baru saja mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono ditunjuk untuk mengisi posisi Kepala BGN dengan pertimbangan karena dirinya mengikuti konsep dan gagasan program MBG sejak awal. Terlebih, posisi Sudaryono sebelumnya sebagai Wamentan yang juga beririsan dengan kegiatan MBG. Serta akan menjalankan segala peraturan. Pasca dilantik sebagai Kepala BKN menggantikan Nanik Esdeyang, Sudaryono tekankan akan memperbaiki seluruh sistem di BKN serta mencegah korupsi terjadi kembali di tubuh BKN. Saya sebagai Kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Yang paling penting, arahan apa dari Presiden Prabowo Subianto sore ini ketika Anda dilantik atau mungkin sebelum ketika Anda ditelepon kemarin? Ya saya kira kan clear lah ya, intinya kan ini namanya nggak perlu penafsiran lah.
Dan perintahnya jelas, kerja dengan sebaik-baiknya, kerja dengan seluruh-seluruhnya, bereskan semua permasalahan, dan kemudian mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, tapi ini kan kita mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengakui bahwa banyak persoalan, ya kita perbaiki ya. Tidak ada yang, saya kira dengan kerja sama yang baik, itikat baik ya, saya pikir kalau semua orang kemudian kita beri semacam arahan yang jelas, kemudian itikat kita, hati kita baik, gak ada niatan yang aneh-aneh sih, insya Allah ya, insya Allah ridho Allah bersama kita lah itu. Dan ini kan kerja sama-sama, kerja bareng-bareng ya, tentu saja nggak mungkin saya kerjain sendiri kan. Semua dari mulai yang paling atas, katakanlah saya gitu, bersama dua wakil saya yang paling jagoan, termasuk deputi juga kan baru. Dan ini sampai ke bawah memastikan bagaimana gizi nyampe ke orang gitu, nyampe ke anak-anak, nyampe ke ibu hamil, ibu menyusui, dan juga Mas, yang paling menarik adalah Anda salah satu orang yang pertama kali merancang makan bergizi gratis ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden benar-benar mempercayai Anda dalam program prioritas ini ya Mas? Ya, saya kira percaya atau tidak kan saya nggak tahu ya. Yang jelas kan rasa percayanya saya kira dituangkan dalam saya ditunjuk hari ini karena memang Bu Nani yang juga dipercaya. Itu kemudian ada kendala kesehatan yang kemudian harus beliau kemudian mengundurkan diri, diterima oleh Presiden dan saya sebagai penggantinya gitu. Ya, program makan bergizi ini kan sebetulnya saya kan ikut beliau lama ya. Jadi memang penanggulangan stunting atau banyak anak-anak kita yang stunting itu kan beliau utarakan dari sejak dulu udah ngomong itu gitu. Jadi intervensi yang paling jelas itu ya adalah orang yang kurang gizi ya dikasih gizi gitu, dikasih makan. Atau ini kan kita semua mengetahui ya di dalam tata kelolanya ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan saya sendiri terbuka untuk semua masukan ya. Tapi ya itu tadi, kalau ngasih masukan kemudian nggak merasa masukannya nggak kemudian tidak jadi keputusan ya jangan marah gitu ya. Maksudnya kan kita juga akan mendengarkan banyak pihak ya. Dan kami sekali lagi saya berusaha untuk bisa berlaku adil ya. Tujuannya kita missionnya adalah bagaimana menyediakan gizi yang baik, yang sesuai, yang cukup kepada seluruh anak-anak sekolah yang memang memerlukan ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Untuk nyampe ke sana barulah kita perbaiki semua tata kelola. Yang tidak transparan harus transparan, yang tadinya diem-diem, yang tadinya gelap-gelap ya harus terang benderang lah kira-kira gitu. Itu tadi Anda katakan terang benderang berkali-kali dari tadi hingga sekarang juga. Dalam prakteknya seperti apa sih Mas? Apa yang paling penting dalam praktek terang benderang yang Anda katakan ini? Misalnya sesimpel kita diajak ketemu sama orang di ruang-ruang private sendiri gitu, jelas lah. Saya selalu bisa cek lah di beberapa berita atau di sosmed yang saya posting. Kalau orang bisik-bisik gitu, udah deh, orang kalau udah bisik-bisik itu biasanya itu ada semacam keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya ya. Jadi kalau saya juga di momen ini kan mengingatkan semua pihak, khususnya karena saya jadi kepala BGN, nanti kalau semua jajaran kok ada orang ajak ketemu diam-diam, bisik-bisik, inkognito dan lain-lain, udah deh. Salah satu cara Anda juga untuk menghindari praktik korupsi ya Mas? Saya gini maksud saya, korupsi dan tidak itu kan gini, korupsi dan tidak itu satu memang niat, tapi niat kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat kan hasil persidangan, ya kan? Tapi kan orang tuh bisa menduga-duga gitu loh. Nah, persepsi ini yang harus saya hindari. Jangan sampai saya ketemu orang misalnya di ruang-ruang yang gelap dan lain-lain, terus kemudian orang berpersepsi mungkin di situ cuma makan aja, tapi kan kita menghindarkan fitnah ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menjadi satu pribadi yang terang lah gitu ya. Terima kasih Mas Der. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala BGN yang baru saja dilantik tadi menggantikan Nanik Sdeyang yang menjabat hanya sekitar 45 hari saja dan mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan memang statement yang disampaikan juga tadi cukup banyak, salah satunya adalah bagaimana tadi dikatakan bahwa Sudaryono dan keluarga bahkan kerabat terdekat ini tidak akan punya SPPG dan tidak punya bahkan SPPG meskipun menjabat sebagai Kepala BGN. Dan di saat yang bersama juga Reni dan pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto juga melantik gubernur dan juga wakil gubernur untuk Universitas Republik Indonesia yang tadi juga kami sempat bertanya, ini merupakan lembaga yang dirancang yang bukan seperti universitas pada umumnya atau pada biasanya, yang mana ini nantinya akan menjadi sebuah lembaga atau institusi yang akan mengajarkan bagaimana
bagaimana sifat-sifat kebangsaan, karakter dan juga nasionalisme dari murid-murid. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kepala BGN yang baru, Sudaryono, saat diwawancarai oleh rekan kami jurnalis Ayah Dufus langsung dari Istana Merdeka Jakarta usai dilantik. Kita ke informasi selanjutnya, Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Berikut ini profil Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya, ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019, ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020, ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya, tahun 2025, karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Pemirsa, pemerintah mengatakan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional tidak akan menghambat proses perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan tata kelola dilakukan secara intensif dan berkala oleh seluruh unsur PGN sehingga tidak bergantung pada satu orang pejabat. Tentu perbaikan tata kelola kelembagaan dan perbaikan program MBG ke depan itu tetap akan dilakukan. Dalam keterangan Bu Nani pun sudah disebutkan beberapa hal. Misalnya yang pertama terkait dengan penunjukan 5 orang eselon 1 di Badan Gizi Nasional. Kalau kita lihat profil dari 5 orang eselon 1 tersebut, deputi dan lain-lain, itu sudah merepresentasikan dari disiplin ilmu dan pengalaman kerja mereka. Ada dari Kementerian Keuangan, ada dari BPKP, Kejaksaan Agung, Dikdasmen, dan Kementerian Kesehatan. Sehingga concern ke depan terkait dengan BGN sudah terlihat secara intens, serius, berkala oleh BGN. Karena di BGN itu kan tidak hanya satu orang saja, namun banyak orang, dan concern tentang perbaikan tata kelola internal BGN dan perbaikan makan bergizi gratis sudah dan sedang dilakukan. Sebelumnya, Eks-Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mundur dari jabatannya. Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Nanik S. Deyang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional selama 1,5 bulan. Berikut sepak terjang Nanik di masa jabatannya yang singkat.
bahwa saya akan setia kepada Nani S. Deyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nanik menjadi sorotan, terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Meski singkat, Nani telah membuat beberapa gebrakan, diantaranya adalah membentuk tim reformasi berisi 11 orang untuk mengevaluasi MBG. Nani juga mengevaluasi puluhan ribu SPPG. Kebijakannya yang menjadi sorotan adalah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG di wilayah padat atau belum memenuhi standar kelayakan. Nanik juga mempertajam penerima manfaat MBG dan fokus ke kelompok rentan. Mundurnya Nanik tak hanya satu-satunya perubahan di tubuh BGN. BGN mengangkat 5 pejabat baru. Salah satunya adalah mantan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, yang ditunjuk jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Sementara itu, kemarin Badan Gizi Nasional baru saja memperkenalkan 5 pejabat baru, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Ibu PLH Kepala Badan Gizi Nasional. 5 pejabat baru BGN ini diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari di kantor BGN Jakarta Pusat pada Selasa sore. Para pejabat tinggi media tersebut juga sudah dilantik pada Selasa siang kemarin. Pelantikan pejabat baru BGN atas dasar keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, berikut daftar 5 pejabat baru Badan Gizi Nasional yang dilantik kemarin. Yang pertama ada Lili Kamilia sebagai Sekretaris Utama BGN, lalu Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Zainuri Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Mari Mandarto Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, serta Ketut Sumedana Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Dua hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah, meski statusnya sudah tersangka, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan.
Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat dijalan ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainjus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai 12,4 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan barang. Dalam konferensi pers di Gedung KPK, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat, Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, dan Alfonsus Gani selaku Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen. KPK menduga kasus ini berawal dari perintah Bupati Lombok Barat ke Kadis PUPR PKP untuk membantu tersangka Sudirman mendapat proyek. Atas proyek yang dimenangkan, Bupati rutin mendapatkan barang, fasilitas, hingga uang tunai. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CVDKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku Kepala Daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT.
Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Ambi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sidang pra-peradilan ketika Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Rencananya di sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Selain Polda Metro Jaya, tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Namun pada hari ini, jaksa tidak hadir sehingga sidang ditunda pada 29 Juli 2026. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Kita ke informasi berikutnya, miris, masih ada gedung sekolah di jantung ibu kota Jakarta yang ambruk pemirsa karena tak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangganya dan saling berbagi ruang kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Sainbati, iNews melaporkan. LRT Jabodetabek sempat berhenti beroperasi di Stasiun Cawang, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Akibatnya puluhan penumpang diturunkan di Stasiun Cawang.
Puluhan penumpang terpaksa diturunkan dari gerbong LRT ke stasiun Cawang. LRT Jabodetabek berhenti diduga akibat gangguan kelistrikan. Para penumpang memilih meninggalkan stasiun untuk menggunakan moda transportasi lain.